suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan, ya lama dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar,
Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu melalui ibadah kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, membawa damai sukacita yang dari surga. Engkau bersama kami. Engkau memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita kembali boleh ada di tempat ini untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Mari kita agungkan, kita puji dengan segenap hati kita. Tiada pernah berkesudahan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Hanya Dia yang layak terima pujian. Mari saya ajak saudara bangkit berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tidak pernah berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saya silakan duduk kembali. Mari kita akan sambut kebenaran firman Tuhan. Kalau kita boleh hidup sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan dan seizin Tuhan. Mari tetap kita bersyukur apapun keadaannya.
pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu memegang erat tangan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang kami dengar saat pagi hari ini menjadi berkat buat kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Satu perikop di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 1 sampai yang ke-17. Dari satu perikop ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat pagi hari ini adalah Tuhan yang menolong. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan bahkan mengaibkan mereka. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang kelima ini di sini ditulis sebuah kecaman kepada Israel yang meminta pertolongan kepada Mesir. Kenapa sampai bangsa Israel bisa meminta pertolongan kepada Mesir? Pada waktu itu ada ancaman dari Asyur untuk menyerang Israel. Kemudian ketika orang Israel mendengar ada ancaman dari Asyur, mereka baru hanya mendengar saja, tetapi mereka sudah gentar. Mereka sudah ada dalam ketakutan, padahal masih mendengar ancaman untuk menyerang mereka. Kemudian pada waktu itu Asyur terkenal sebagai bangsa yang paling kuat, bangsa yang memiliki pasukan yang paling kuat. Di dalam berperang mereka selalu menang. Itulah sebabnya ketika Israel mendengar ancaman dari Asyur untuk menyerang mereka, disitulah menyebabkan mereka menjadi ketakutan. Dan di dalam ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel, kita akan melihat di sini apa yang dilakukan mereka ketika mereka ada dalam situasi di dalam ketakutan. Mereka belum diserang, masih baru mendengar akan diserang. Tetapi mereka sudah ada di dalam ketakutan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Tindakan yang mereka lakukan ketika mereka masih mendengar situasi yang belum mereka alami sebenarnya. Di dalam firman Tuhan dikatakan yang sudah kita baca tadi di ayat 1 sampai yang kelima. Mereka mengadakan persekutuan. Kemudian para pemimpin Israel mereka mengadakan perundingan demi perundingan untuk apa?
meminta pertolongan kepada Mesir. Kita tahu bahwa Mesir adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Pemimpin Mesir, kita tahu Firaun seorang yang lalim, seorang yang jahat. Tetapi kenapa bangsa Israel bisa mengingat mereka? Bangsa Israel sebagai umat pilihan, sebagai bangsa yang disayangi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, sudah terlalu banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang mereka alami selama mereka dipilih oleh Tuhan. Tetapi kita melihat sekian banyak mujizat, sekian banyak pertolongan Tuhan yang mereka alami, hanya dengan satu ancaman mereka bisa lupa semua keajaiban yang selama ini mereka alami. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah terkadang apa yang dialami oleh bangsa Israel yang di dalam Yesaya ini, terkadang juga kita alami dalam hidup kita. Ketika ada satu masalah yang mungkin masih kita dengar, belum terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mendengar di luar sana kejadian yang begitu dahsyat yang akan melanda seluruh kehidupan manusia, hanya baru kita mendengar, tetapi itu sudah membuat kita ketakutan, sudah membuat iman kita gentar. Dan di dalam ketakutan itu, apa yang kita lakukan? Tindakan apa yang kita ambil di dalam ketakutan kita itu? Apakah kita seperti bangsa Israel? Lebih mengutamakan meminta pertolongan kepada manusia, lebih mengutamakan minta pertolongan kepada Mesir. Mungkin bangsa Israel merasa, karena mereka sudah pernah tinggal di sana, mungkin merasa, oh Firaun sudah mengenal kita, bangsa Mesir sudah mengenal siapa kita. Jadi ketika kita minta pertolongan kepada mereka, mereka pasti langsung menolong. Mereka lupa kepada Tuhan. Padahal mereka sebagai bangsa yang disayangi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka lupa sama sekali semua mujizat yang pernah mereka alami dari pertolongan Tuhan. Mereka lupa semuanya hanya karena satu ancaman yang datang kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita ada dalam situasi ini? Ketika kita ada dalam situasi yang dialami oleh bangsa Israel, yang pertama ingatlah kepada Tuhan. Karena kita juga adalah orang-orang yang disayang oleh Tuhan. Kita adalah orang pilihan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mengecam bangsa Israel. Celakalah anak-anak pemberontak. Celakalah karena sudah melupakan Tuhan. Sebagai orang yang dikasihi, seharusnya yang pertama ingat itu adalah Tuhan. Biarlah kita dalam situasi apapun dalam hidup kita, kita semua yang hadir saat pagi hari ini sama-sama hidup di dalam situasi yang sulit. Masa sekarang ini adalah masa global, seluruh dunia mengalami. Tidak ada yang tidak mengalami. Itulah sebabnya ketika kita ada dalam situasi yang seperti ini, marilah kita datang kepada Tuhan. Biarkan Dia yang pertama, yang terutama di dalam kehidupan kita untuk kita meminta pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kamu meminta kepada Mesir, pertolongan kepada Mesir, itu sama saja kamu memalukan saya, kata Tuhan. Sungguh memalukan, tidak ada artinya, tidak ada guna, tidak ada faedahnya, kata Tuhan. Mesir akan merasa bahwa Israel ditinggalkan oleh Tuhan mereka kalau sampai mereka meminta pertolongan kepada mereka. Padahal mereka sebagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan.
Kalau sampai Israel pergi minta tolong kepada mereka, maka Mesir akan merasa bahwa bangsa Israel ini sudah ditinggalkan oleh Tuhan mereka, tidak ditolong oleh Tuhan mereka. Padahal sebenarnya Israel yang melupakan Tuhan, mereka yang tidak mengingat sama sekali kepada Tuhan. Seharusnya seandainya mereka mengutamakan Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, yang pertama yang mereka harus ingat adalah Tuhan, maka mereka tidak akan sampai pada posisi mereka ketakutan. Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kita tidak sampai kepada posisi ketakutan yang berlebihan. Terkadang ketakutan itu yang membuat kita lupa sama Tuhan. Terkadang ketakutan itu yang membuat kita menjadi lemah, iman kita menjadi lemah. Itulah sebabnya jangan sampai kita membiarkan ketakutan itu ada di dalam kehidupan kita. Ingatlah kepada Tuhan. Bukankah di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 Tuhan berkata, mari kepadaku. Mari, undangan yang gratis loh, mari kepadaku. Hai kamu yang letih lesu berbeban berat, itu sudah mencakup seluruh kehidupan. Letih lesu dalam bidang apa? Dalam hal apa kamu alami dalam hidupmu letih lesu berbeban berat? Mari datang kepadaku, kata Tuhan, undangan yang cuma-cuma. Tetapi kita terkadang melupakan itu, undangan dari Tuhan itu terkadang kita melupakannya. Itulah sebabnya kita ada dalam situasi ketakutan. Kalau kamu sudah datang kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan lanjut bagian yang kedua. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Tadi yang pertama ayat 1 sampai yang ke-5, kecaman kepada bangsa Israel sebagai anak-anak pemberontak yang tidak ingat sama Tuhan, yang tidak ingat sama sekali kepada pertolongan Tuhan. Kemudian ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkat harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Ayat bagian yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, Tuhan memberi gambaran kepada bangsa Israel seperti ini. Kalau kamu pergi meminta pertolongan kepada Mesir, ini loh, dalam perjalanan kamu pergi meminta pertolongan kepada Mesir, ini loh yang akan kamu alami. Di sana dikatakan mereka akan melalui tanah Negeb untuk pergi ke Mesir, dan kamu akan mengalami di sana ancaman demi ancaman. Bukan pertolongan yang akan kamu dapatkan, bukan faedah yang akan kamu dapatkan ketika kamu pergi meminta pertolongan kepada Mesir. Tetapi ini loh yang akan kamu dapatkan, yaitu ancaman, ada perampokan, ada singa yang mengaum yang akan menerkam kamu. Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Justru yang akan kamu alami perjalanan kamu meminta pertolongan kepada Mesir, maka kamu akan mengalami dalam perjalanan itu, yaitu masalah demi masalah. Banyak masalah yang akan kamu alami dalam perjalanan kamu meminta pertolongan kepada Mesir. Maka ini loh masalah yang kamu hadapi, kata Tuhan. Ditunjukkan sama Tuhan dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita meminta pertolongan kepada manusia, enggak ada yang larang kita minta pertolongan kepada manusia. Yang Tuhan inginkan itu utamakan Tuhan, itu loh yang Tuhan inginkan. Kamu boleh meminta pertolongan kepada manusia, tetapi lapor dulu sama Tuhan. Kasih tahu dulu sama Tuhan, Tuhan aku lo punya masalah ini. Kalau kita sudah melapor kepada Tuhan, kita sudah memberitahukan kepada Tuhan, Tuhan punya cara sendiri untuk menolong kita.
Bukankah melalui orang lain Tuhan bisa menolong kita? Kita tidak usah ngomong ke orang pun, kalau kita sudah lapor duluan sama Tuhan, orang lain bisa Tuhan pakai. Berbagai macam cara Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Jadi jangan ingat, kalau kita punya masalah jangan yang diingat dulu itu pendeta, jangan. Yang diingat dulu itu teman, keluarga, jangan. Ingat sama Tuhan dulu, lapor sama Tuhan dulu. Setelah lapor sama Tuhan, Tuhan sudah dengar, maka Tuhan menggerakkan orang lain untuk menolong. Tuhan tidak secara langsung turun tangan langsung dari langit sana, dari surga sana untuk menolong kita, tidak. Tetapi Tuhan pakai melalui orang lain untuk menolong kita. Itu yang perlu kita ingat. Jadi ketika kita di dalam perjalanan kita meminta pertolongan kepada manusia, maka Tuhan bilang, ini loh yang akan kamu alami. Kalau kamu meminta pertolongan kepada manusia, ini loh yang akan kamu alami. Nggak akan ada kebaikan yang akan kamu alami. Justru masalahmu itu tambah kalau kamu mengandalkan manusia. Kalau kamu melupakan Tuhan, justru masalahmu itu tambah, tidak berkurang. Tapi kalau kamu ingat yang pertama adalah Tuhan, maka masalahmu itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Maka Tuhanlah yang menjadi penolong buat kamu. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi mari kita utamakan Tuhan. Yang pertama harus kita ingat adalah Tuhan kita. Karena Dia penolong yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang ketiga kita masuk dalam yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, janganlah menilik. Dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tetapi katakanlah kepada mereka hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul di luar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba, dan dalam sekejap mata seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada yang dapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Bagian yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-14, ini adalah suatu perintah. Ketika bangsa Israel pergi meminta pertolongan kepada Mesir, Tuhan berkata kepada mereka, kepada Nabi Yesaya, tulis perbuatan bangsa Israel ini yang sudah keterlaluan ini, sampai mereka dikecam sebagai anak-anak pemberontak, anak-anak yang suka bohong. Kemudian dikatakan, tulis itu di dalam satu loh, buat suatu kitab, tulis semua sejarah pemberontakan mereka. Tujuannya apa? Supaya kelak keturunannya mengingat bahwa kalau seorang pembohong, kalau seorang pemberontak, seorang yang tidak mau melihat pertolongan Tuhan, seorang yang meminta pertolongan bukan dari Tuhan, maka ini loh hukuman yang akan Tuhan berikan. Maka Tuhan mencap mereka sebagai anak pemberontak. Tulis. Kemudian ditulis untuk apa? Supaya menjadi suatu peringatan. Supaya kelak keturunannya tidak melakukan hal yang sama seperti
yang dibuat oleh nenek moyangnya. Kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-14 ini. Maksudnya apa? Supaya dosa tidak ditambahi lagi dengan dosa, kemudian istilahnya seperti menimbun sampah. Kita tahu bangsa Israel dijuluki sebagai bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Kemudian di dalam Yesaya ini dikatakan mereka sebagai anak-anak pemberontak, anak-anak pembohong. Kira-kira kalau kata-kata seperti ini disematkan kepada kita. Kalau kita dibilang sebagai anak-anak pembohong, anak-anak pemberontak, kira-kira respon kita gimana? Rasanya pengen marah gitu ya. Kok cek seenaknya bilang saya ini anak pembohong, saya ini anak pemberontak. Tapi kita melihat untuk sekelas bangsa Israel, mereka sudah berulang-ulang dikatakan yang seperti itu. Nggak mempan itu. Nggak mempan mereka untuk bertobat, nggak mempan. Dari sejarahnya bangsa Israel, mereka dikatakan sebagai anak yang keras kepala, anak yang tegar tengkuk, sebagai anak-anak pemberontak. Itu sangat sering itu dilontarkan kepada bangsa Israel. Tetapi kita melihat ada perubahan. Mungkin berubah, tapi hanya sebentar. Balik lagi tegar tengkuknya. Kira-kira hal ini terjadi tidak dalam hidup kita? Kira-kira ada tidak yang seperti ini? Ada ya? Di sana, di luar sana banyak. Di sana sini banyak, di sini tidak ada ya? Di sini tidak ada. Di sini semua anak-anak yang nurut. Anak-anak yang selalu mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, akibat dari orang yang mengindahkan Tuhan. Akibat dari orang yang melupakan Tuhan. Tuhan berkata seperti ini, dia buat seperti contoh, sebuah contoh. Ketika kamu melupakan Tuhan, ketika kamu enggak ingat sama sekali sama Tuhan, itu seperti kamu membuat sebuah tembok yang sudah ada retakan-retakan. Jadi perbuatan-perbuatan kamu itu yang tadinya belum kamu selesaikan dengan Tuhan, kemudian kamu berbuat lagi, kemudian lama-kelamaan ada goncangan sedikit saja, itu bisa runtuh dalam sekejap mata, kata firman Tuhan. Kalau sudah runtuh kira-kira ada guna enggak? Ada faedah enggak? Enggak ada sama sekali. Jadi supaya kita ini enggak dicap sebagai seorang anak pembohong, anak pemberontak. Ingatlah kepada Tuhan. Utamakanlah Tuhan. Karena ketika kita meminta pertolongan kepada manusia tidak ada guna sama sekali. Tidak ada faedahnya, kata firman Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak yang penurut. Kemudian sebagai supaya Tuhan tidak sampai menghukum mereka, kita masuk kepada bagian yang keempat. Perbuatan tadi yang dilakukan oleh bangsa Israel sebenarnya sudah membuat hati Tuhan sakit. Sudah membuat Tuhan marah. Itulah sebabnya sampai mereka dikecam sebagai anak-anak pemberontak. Setiap orang tua yang mempunyai anak, ketika anak memberontak,
Mungkin anak memberontak di usia yang sekian di usia 20 tahunan, di usia 30 tahunan. Memberontak tidak ingat kepada orang tua. Ketika dia sudah berhasil di luar sana, tidak ingat orang tua. Kira-kira orang tua akan berkata apa? Mungkin ada orang tua yang akan berkata, dasar anak kurang ajar. Gak ingat jasa orang tua sama sekali. Orang tua pasti akan marah, sakit hati. Dari mulai dilahirkan sampai sudah besar baru kok enggak ingat orang tua sama sekali. Selama ini sudah disayang, selama ini sudah banyak ditolong. Tetapi kok setelah sukses tidak ingat orang tua sama sekali. Kalau itu kita rasakan sebagai seorang orang tua, yang perbuatan anak yang bisa mengecewakan, menyakiti hati. Sama, Tuhan juga sama. Ketika Israel berbuat seperti itu, Tuhan juga sama. Tuhan sakit melihat kamu sudah banyak pertolongan yang sudah aku berikan kepada kamu. Kenapa kamu lupa sama aku? Sudah banyak mujizat yang aku berikan kepada kamu, pada keturunanmu. Tapi kenapa pada satu posisi ancaman saja kamu bisa lupa sama aku, kata Tuhan. Kalau kita sebagai orang tua bisa marah, Tuhan juga bisa marah. Itulah sebabnya Tuhan bilang, peringati mereka bangsa Israel. Tuliskan semua kelakuan mereka yang tidak baik itu. Tuliskan semua pemberontakan mereka supaya kelak anak cucu mereka, keturunan mereka tidak melakukan hal yang sama. Karena Tuhan bisa murka kalau sampai mereka terus-menerus di dalam situasi yang seperti itu. Maka supaya Tuhan tidak murka, apa yang harus kamu lakukan? Kita melihat di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, bagian yang terakhir. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata bukan. Kita melihat, supaya Tuhan tidak sampai murka, dikatakan bertobat, duduk diam, tenang. Bertobat artinya apa? Lupakan semua yang di belakang. Lupakan semua perbuatan daging yang di belakang. Lupakan semua pertolongan kepada orang lain. Lupakan semua pertolongan yang kamu pergi meminta pertolongan kepada Mesir. Bertobatlah. Ingat kembali kepada Tuhan. Ingat kembali kepada semua perintah yang diberikan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari bangsa Israel. Dan percaya bahwa pertolongan akan kamu terima ketika kamu bertobat, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan engkau akan menerima pertolongan itu. Itu yang Tuhan mau dari Israel. Tetapi firman Tuhan mereka berkata, kamu enggan, kamu tidak mau. Kamu disuruh bertobat, kamu tetap tidak mau. Kemudian kalau sampai ke ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Kamu merasa kamu sudah punya pasukan yang bisa lari secepat mungkin. Kamu sudah merasa bahwa kamu punya kuda yang sangat kuat untuk kamu pakai, untuk kamu bisa menyerang musuhmu. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kamu berkata kamu lebih kuat, saya mau katakan kata Tuhan, kalau musuhmu juga bisa lebih kuat daripada kamu. Jadi jangan kita merasa bahwa kita ini lebih mampu. Jangan kita merasa bahwa kita ini sudah mampu. Dengan kekuatan kita sendiri tanpa Tuhan. Itu yang dikatakan pada bangsa Israel. Kamu merasa kamu kuat, musuhmu lebih kuat lagi. Kamu merasa sudah larimu paling cepat. Firman Tuhan berkata, musuhmu juga lari lebih cepat daripada kamu. Itulah sebabnya kata Tuhan, bertobatlah. Lupakan semua pertolongan dari manusia. Tetapi ingat, fokus kembali kepada Tuhan. Fokus kembali kepada kebenaran. Fokus kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari bangsa Israel. Dan itu juga yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Bertobatlah kalau selama ini kita mengandalkan manusia.
Bertobatlah kalau selama ini mungkin kita melupakan Tuhan ketika kita ada dalam situasi yang sulit. Tetapi Tuhan mau bertobat. Bertobat artinya kita kembali kepada kebenaran Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan ini di dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 19 kalau nggak salah, di sana dikatakan bahwa bukanlah firman ini sudah cukup bagimu. Firman Tuhan ini sempurna untuk menolong kamu. Di dalam firman Tuhan ini sudah ada semua jawaban untuk semua persoalan dalam hidupmu. Dan ketika firman Tuhan ini kamu terapkan dalam kehidupanmu, bukankah itu memberikan kelegaan kepadamu? Di dalam Yeremia dikatakan, siapa yang mengandalkan manusia terkutuklah ia. Tetapi siapa yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Mau mengalami hal-hal yang baik. Kalau kita mau mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka ingatlah selalu kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan selalu. Fokuslah kepada Tuhan. Jadikan dia yang pertama dan yang terutama di dalam kehidupan kita. Dalam situasi sulit apapun dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap ingat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu, serahkanlah khawatirmu, maka dia yang akan bertindak untukmu. Bukan pendeta yang akan bertindak untuk kita, bukan keluarga kita, bukan. Tetapi kalau kita mengingat Tuhan yang pertama dalam hidup kita, maka dia yang akan bertindak untuk kita. Amin. Firman Tuhan, kita angkat pujian penolong yang selalu setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan. Amin. Tuhan Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kembali kami diingatkan bahwa sebagai anak-anak-Mu, Tuhanlah yang harus menjadi andalan kami. Jangan sampai kami seperti orang-orang Israel yang ada di Yesaya 30. Tetapi biarlah kami terus mempercayakan hidup kami, mengandalkan Engkau sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sungguh besar
kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh beribadah. Dan kami yakini Tuhan yang hadir di sini memberkati setiap kami sesuai dengan janji-Mu, dengan beribadah, roti, air diberkati dan penyakit dijauhkan dari tubuh kami. Terima kasih, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, berkati yang sudah memberi persembahan, baik untuk kolekte, baik untuk persepuluhan, baik untuk yang lain. Tuhan sumber segala berkat, memberkati kembali dengan berkat yang berkelimpahan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Perlindungan Tuhan sepanjang perjalanan kami mohon. Dijauhkan kami dari orang-orang yang berniat jahat. Dan bungkus kami dalam kuasa darah-Mu. Sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang bisa menjamah dan mendekati kami. Karena kuasa Tuhan sudah melindungi kami. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong biar pandemi ini boleh segera berakhir. Dan umat-Mu boleh lebih bebas lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang selalu mengingatkan kami dengan kasih-Mu. Untuk kami terus tinggal dalam pelukan Tuhan. Terima kasih, kami percaya sebentar kami melangkah tempat ini dengan iman. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Yang datang dengan hati gelisah pulang dengan sejahtera yang penuh. Sebelum kami melangkah meninggalkan tempat ini, dengan iman kami angkat tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kita pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan berkat yang baik dan istimewa ini terus tinggal dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang.